Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar sesuatu yang aneh, tapi saya mau tanya dulu ya. Sebenarnya orang Kristen itu ya, hidupnya harusnya begini terus, atau makin turun, atau makin tua makin naik. Kalau dia hidupnya nggak makin naik, tapi dia begini aja, dia dosa nggak sih? Ya dosa. Coba sekali lagi ya, Bapak Ibu, kita orang Kristen tuh makin tua harusnya makin naik, atau makin rata, atau makin turun? Makin naik, terus kalau hidupnya rata berarti dia dosa nggak? Kalau dia turun, lebih dosa. Nah coba kita cek, kita 10 tahun terakhir, sama atau makin naik atau makin turun? Kalau sama kita dosa, makin turun kita lebih dosa. Kita mesti makin naik. Tapi pertanyaannya adalah penyebabnya apa? Maka hari ini kita mau belajar, karena kita melakukan kesalahan ini. Tuhan baik tapi kita balas dengan kejahatan. Akankah kebaikan dibalas kejahatan? Jadi Tuhan baik ke kita, tapi kita balas dia dengan kejahatan. Gimana caranya kita membalas dia dengan kejahatan? Dengan cara menggali lubang untuk nefes. Nah Bapak Ibu, ini kata-kata menarik. Jadi saya selama hidup itu menggali lubang, mau mengubur nefes saya. Saya dikasih nefes sama Tuhan, dikasih nato sama Tuhan. Tapi natonya itu saya pengen kubur. Nah itu namanya membalas kebaikan dengan kejahatan. Karena saya tidak hidup sesuai nefes, maka hidup saya makin beginilah. Kalau saya hidup sesuai nefes, hidup saya pasti begini. Bapak Ibu, ikan kalau hidup sesuai nefesnya, di air yang tepat, lingkungan yang tepat, melakukan yang tepat, nanti dia begini. Tapi kalau ikan itu hidup di air yang tidak tepat, melakukan yang salah, maka nanti pasti hidupnya begini. Nah, jadi Bapak Ibu, dosa kita adalah mengubur nefes kita. Baik, mari kita lihat dulu yuk. Kita sudah jahat nih sama Tuhan. Kita gali lubang untuk nefes yang dari Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini lihat Bapak Ibu. Tuhan kasih sambungannya ayatnya ke sini. Bapak Ibu baca dulu ya, pelan-pelan. Bagus nih ayatnya. Jadi ada satu perwira Romawi punya hamba hampir mati. Ini hamba dia sayang ya. Lalu mau mati, terus dia cari Yesus, minta tolong Yesus sembuhin. Bapak Ibu nanya dulu ya, nanya dulu. Perwira Romawi ini pinjam hamba ya, hamba yang cocok di sini. Deas, mana Deas? Deas hilang. Deas? Oh ini di depan, nggak kelihatan. Pikir Deas di belakang. Bapak Ibu lihat logikanya cerita ini ya, lihat logikanya. Hamba perwira itu punya hamba, namanya Deas. Lalu Deas mau mati. Karena mau mati, dia minta tolong Yesus sembuhkan. Sebenarnya perwira ini sayang sama Deasnya, apa sayang sama natonya Deas? Sayang sama Deasnya, takut kehilangan pegawai, atau sebenarnya dia sayang sama natonya Deas? Nefesnya Deas. Nefesnya Deas pasti baik, orangnya jujur, tanggung jawab, maka dia sayang. Tapi kalau nefesnya busuk, mau mati ya mati aja lah. Betul nggak? Jadi orang ini mencari Yesus supaya Yesus sembuhkan hamba yang nefesnya dia suka. Jadi Bapak Ibu, thank you ya Deas, terima kasih. Nanti diminta tolong lagi. Jadi Bapak Ibu, nefes kita tuh Tuhan suka nggak? Kalau Tuhan gak suka nefes kita, ya kita mati biarin aja sih, kata Tuhan. Tapi kalau Tuhan suka nefes kita, maka Tuhan gak akan biarin kita mati. Tuhan gak akan biarin kita hidup begini loh. Tuhan pasti bikin kita hidup begini loh. Karena kita nefesnya dia suka. Bayangkan perwira ini. Hamba ini baik, tanggung jawab, jujur. Naik pangkat terus gak? Naik pangkat terus. Tapi kalau kerjaannya busuk, naik pangkat apa turun pangkat? Turun pangkat. Jadi pertanyaannya, kita punya nefes ini Tuhan suka nggak? Kalau Tuhan nggak suka, ya udah nggak apa-apa, mati aja lu, kagak apa-apa kok.
Kagak apa-apa kata Tuhan. Tuhan kasih kita jatah umur 98, ya gak apa-apa 98, silahkan terusin aja 98. Tapi Tuhan biarin kita begini terus. Nah ini pertanyaannya. Jadi nefes kita Tuhan suka gak? Prawira ini pintar, dia sayang sama hambanya. Dia suka nefes hambanya. Maka kemudian dia minta tolong Yesus. Dia tahu cuman Yesus yang bisa selamatin nefes yang mau mati. Baik Bapak Ibu, kita mulai mengerti kata nefes nih ya. Natur, itu bahasa Ibrani. Baik, jadi dosa kita adalah kita mengubur nefes kita sendiri. Itu dosa kita. Itu namanya membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan. Nanya dulu ya, nefes itu apa sih? Kalau dilihat di Alkitab, nefes itu kayak gini. Ada ayat yang terjemahin nefes itu sebagai hati. Nefes malas penuh keinginan. Tapi sia-sia aja sih. Nefes rajin diberi kelimpahan. Nah itu nefes ya. Amsal bilang nefes itu hati terjemahannya. Tapi lucu. 1 Samuel 18 bilangnya jiwa. Itu lucu juga. Berpadulah nefes Yonatan dengan nefes Daud. Maka Yonatan mengasihi Daud seperti nefesnya sendiri. Jadi nefes itu jiwa kata 1 Samuel 18. Nah ini lebih ngeri nih Yohanes yang ngomong. Ini Tuhan yang ngomong sendiri. Daging yang ada nefesnya, yaitu darahnya, jangan kamu makan. Nah ini kalimat bahaya nih. Pak hari ini bagus banget kalau ngomongin ini di pas perjamuan ya. Saya suka tiap kali dia ngomongin perjamuan. Karena dia bilang kalau minum darah Kristus itu berarti ngambil naturnya Kristus. Dia ngomongnya begitu. Jadi Bapak Ibu ya, ini ya. Apakah minum darah Kristus itu artinya ngambil nefesnya Tuhan Yesus? Iya. Pak Hari selalu ngomong begitu. Ini kita ambil bagian dalam tubuhnya Kristus. Yang diambil tuh bukan dagingnya, nefesnya. Pak Hari ngomong selalu begitu. Benar ya Pak Hari ya? Thank you ya Pak Hari ngajarin aku itu. Jadi Bapak Ibu nefes itu adalah natur atau nyawa atau hati atau jiwa atau darah. Sebentar. Ini nefes ya, ini pengertiannya rumit nih sekarang. Kita mesti kenalin nefes kita dulu. Nah lihat ini dia. Yang benar gambarnya yang mana sih? Gambar yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Coba Bapak Ibu lihat gambarnya yang benar yang mana? Nefes itu jiwa ya, nefes itu jiwa. Nah di sini digambarinnya jiwa. Jadi nefes itu yang benar gambarnya yang kiri apa yang kanan? Ais, lihat dulu. Hah? Yang kiri apa yang kanan? Kanan apa kiri? Ih gimana sih kanan apa kiri? Dua-duanya tubuh jiwa roh. Dua-duanya tubuh jiwa roh. Cuman artinya rohnya di dalam tubuh kalau gambar yang kanan. Ya. Benar kan roh kita di dalam tubuh kita kan? Iya kan? Ada di dalam tubuh kita. Terus jiwa di mana? Jiwa di tengah-tengahnya. Paulus ngomongnya bagus. Paulus ngomong gini Bapak Ibu. Hiduplah menurut keinginan daging. Hiduplah menurut keinginan roh. Paulus bilang hiduplah menurut keinginan roh. Jangan keinginan daging. Jadi Paulus bilang cuma ada dua. Daging dan roh. Lalu jiwa tuh di tengahnya. Jiwa di tengah-tengahnya. Jadi kalau saya hidup menurut daging, jiwa saya semuanya kedagingan. Kalau saya hidup menurut roh, ikut Roh Kudus terus, jiwa saya penuh keinginan roh. Nah, jadi Bapak Ibu kalau saya ikutin daging saya, ya saya kerjanya cari duit melulu sih. Itu ikutin daging karena ingin memenuhi keinginan daging. Maka jiwa saya, hati saya, emosi saya, perasaan saya, nefes saya maunya kedagingan. Tapi kalau saya ngikutin roh, nefes saya maunya hal-hal rohani. Nah, jadi itu dia. Pertanyaannya nefes Bapak Ibu itu maunya hal-hal rohani, apa maunya hal-hal daging? Nah, itu dia. Itu yang namanya mengubur nefes. Tuhan marahnya di sini. Nefes kita itu yang jadi masalah. Jadi yang benar adalah betul Pak, gambar yang sebelah kanan, bukan gambar yang sebelah kiri ya. Gambar yang benar gambar sebelah kanan. Oke, baik. Sekarang kita balik ke kasus kita, mengubur nefes. Gimana caranya kita mengubur nefes? Aku tanya Tuhan, gimana sih caranya bikin nefes gua mati? Kata Tuhan gini. Ini yang pertama. Apa yang saya punya tidak buat Tuhan. Bapak Ibu lihat nih, ada Ibu Yohana, itu istrinya si Kusa. Ada Susana dan ada banyak perempuan lain melayani rombongan Yesus dengan apa yang mereka punya, kekayaan mereka. Jadi harusnya apa yang saya punya, waktu saya, pikiran saya, hati saya, keahlian saya,
kepintaran saya itu harusnya untuk Tuhan. Kalau untuk orang lain berarti nefes saya salah. Nefes salah. Jadi gimana caranya mengubur nefes? Menggunakan nefes kita bukan untuk Tuhan. Bapak Ibu nanya ya, kita disuruh kasih pepuluhan kan ya? Pepuluhan. Pepuluhan itu artinya apa sih? Sepu. Baik Bapak Ibu semua dikasih 24 jam kan? Berarti berapa jam buat Tuhan satu hari? 2,4 jam. Itu harus buat Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak pakai 2,4 jam buat Tuhan, itu Bapak Ibu melanggar dua peraturan. Peraturan persepuluhan dilanggar, peraturan nefes dilanggar. Nefes peraturannya malah minta semuanya buat Tuhan. Jadi kita nggak kasih 2,4 jam satu hari buat baca Alkitab, buat ngobrol sama Tuhan, buat melakukan yang Tuhan suruh, itu artinya kita melanggar nefes. Kita melanggar peraturan persepuluhan. Maka hidup kita pasti begini kok. Aturan utamanya kita langgar soalnya. Jadi kata Tuhan, aturan yang pertama adalah semua yang kamu punya Yakob itu harusnya buat saya. Kamu langgar itu, saya akan biarin kamu hidupnya begini atau makin turun. Gak penting hidup kamu buat saya soalnya. Buat apa? Harusnya waktu kamu semua yang kamu punya buat Tuhan. Jadi itu pelanggaran nefes yang pertama. Mengubur nefes. Lalu yang kedua adalah ini. Yesus berkata ke murid-muridnya, ini. Kalau 4.000 orang ini gue suruh pulang, nanti pada pingsan loh di jalan. Kasian, mereka sudah ikut gue 3 hari. Mereka datang dari jauh. Nah, jadi pelanggaran nefes yang kedua adalah tidak kasih makan. Nah Bapak Ibu ini bahaya ya. Ini tidak kasih makan. Saya pinjam Deas lagi. Coba Deas pinjam lagi. Bapak Ibu lihat ya. Saya mesti kasih makan semua orang yang di sekeliling saya. Kasih makan itu apa? Kasih uang. Bukan. Tuhan Yesus bilang, makan itu melakukan pekerjaan Allah Bapa. Misalnya Bapak Ibu, dia pengamen. Coba ngamen. Lagi ngamen, saya lagi makan di warteg. Dia ngamen. Saya mesti kasih dia makan. Kalau saya nggak kasih dia makan, dia pingsan. Gimana caranya kasih dia makan? Ajak dia melakukan pekerjaan Bapak. Pekerjaan Bapak, itu namanya makan. Melakukan pekerjaan Bapak. Tuhan, ini kasih makan apa Tuhan? Oh, ajak dia doa aja. Baik. Mas, punya anak Mas? Enggak. Oh. Udah nikah apa belum? Belum. Oh, ada orang tua? Ada. Oke. Orang tuanya tapi cerai. Itu sama siapa? Mama apa papa? Saya sama nenek. Sama nenek. Oke. Suka ngerawat nenek enggak? Suka. Ngerawatnya gimana? Ngasih makan. Bagus. Kita doain nenek yuk. Kita ajak dia doakan nenek. Dia melakukan pekerjaan Bapak. Tugasnya adalah mendoakan neneknya. Ayo kita doa. Mas Muslim kan? Mas doain secara Muslim ya. Saya secara Kristen. Ayo Mas doa dulu. Mas duluan. Itu melakukan pekerjaan Bapak. Bukan kasih uang makan. Kasih uang makan jelas kalau kita kelebihan uang. Kalau enggak, ajak dia melakukan pekerjaan Bapak. Itu namanya kasih makan. Thank you. Jadi nefes kita yang kedua adalah kita yang memberi makan ke orang. Kita kasih orang lain tugas Bapak, biar dia kerjakan. Itu namanya dia makan. Maka Tuhan akan sayang sama dia, karena dia melakukan tugasnya. Jadi Bapak Ibu ingetin, nefes yang pertama adalah tidak mau kasih yang kita punya ke Tuhan. Kedua, gak mau kasih makan ke orang lain. Lalu yang ketiga adalah, nah ini yang bahaya Bapak Ibu, baca pelan-pelan ya, ayat ini susah soalnya. Bapak Ibu, ayat ini bilang, Yakob ini punya kelemahan. Yakob tuh mudah banget jatuh ke dosa yang itu. Jadi karena Yakob punya kelemahan, gimana ngatasin dia jatuh ke dosa itu? Ya minta tolong. Gimana caranya minta tolong? Bawa persembahan biar dia senang. Jadi saya bawa persembahan ke Tuhan, Tuhan ini persembahan saya. Tolong dong, saya tiap kali dengar musik pengennya joget Tuhan. Itu kelemahan saya. Kita minta tolong. Jadi Bapak Ibu kita semua punya kelemahan loh. Mudah sekali jatuh ke dosa yang itu. Tiap kita jatuhnya tempat lain-lain.
Nah, supaya kita ditolong mengatasi kelemahan itu, kita mesti bawa persembahan. Itu nefas kita yang ketiga. Nefas kita yang ketiga adalah minta tolong untuk kelemahan kita. Dengan cara bawa persembahan. Kita juga mesti minta tolong, saya mesti minta tolong untuk anak saya, Deas. Minta tolong untuk anak saya, Cencen. Saya juga mesti bawain persembahan untuk Deas, untuk Cencen, supaya Deas dan Cencen ditolong di kelemahannya. Nah, itu nefas kita yang ketiga. Bawa persembahan kepada Tuhan. Supaya kita ditolong di kelemahan kita. Ini nefas. Nah, ini juga nefas kita yang keempat. Bantuin orang lain mengatasi kelemahannya. Kita wakilin dia bawain persembahan. Tuhan kesian loh ini. Anak saya Deas. Kalau belajar selalu salah belajarnya. Ulangannya nilainya jelek. Susah fokus, susah konsen. Kelemahan dia memang belajar Tuhan. Tolongin dong. Saya bawa persembahan supaya Deas ditolong. Itu pekerjaan saya juga. Nah, ini juga Bapak Ibu. Terus Tuhan kasih lagi. Ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah, ini nefas kita yang kelima. Nefas kita yang kelima adalah takut Tuhan. Bapak Ibu, orang yang takut Tuhan adalah kayak gini ya. Setiap belum apa-apa tanya Tuhan. Tuhan, ini boleh nggak ya saya ngomong begini sama dia? Tuhan, ini boleh nggak saya tegur Deas begini? Tuhan, boleh nggak Cencen saya marahinnya gini? Tuhan, boleh nggak saya ngomong sama dia begini? Tuhan, boleh nggak saya beli ini? Tuhan, boleh nggak saya sekolahin anak saya di sini? Tuhan, boleh nggak saya mau cicil rumah ini? Tuhan, boleh nggak saya beli motor baru? Tuhan, boleh nggak beli televisi? Setiap mau ngapa-ngapain tuh tanya Tuhan. Itu namanya takut Tuhan. Kalau nggak pernah tanya Tuhan, jalan sendiri, itu berarti nggak takut Tuhan. Jadi natur kita, nefas kita yang kelima adalah kita harusnya apa-apa tanya Tuhan. Itu nefas kita. Nefas kita yang keenam juga kelihatan. Selalu menghormati orang lain. Nggak pernah egois, nggak pernah menghakimi. Bapak Ibu, saya mau kasih contoh Ciki ya Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat sini yuk, kita kenapa nggak boleh menghakimi. Bapak Ibu ini sebentar, contoh nefas nomor 6. Saya berantem sama anak ini. Ini anak kecil. Dia bilang sama saya begini Bapak Ibu. Om Yakob. Bukan. Makanan paling enak namanya Ciki. Makanan paling enak namanya Ciki. Enggak. Makanan paling enak namanya Susite. Susite. Ciki. Ih, kamu pernah coba Susite belum? Tapi kamu bilang Ciki paling enak. Iya, bodo amat. Ciki paling enak. Bodo amat. Ciki paling enak. Tuh Bapak Ibu, buat apa diberantemin? Karena dia cuma tahu Ciki. Jadi Bapak Ibu saya disuruh debat belakangan gak mau. Karena Tuhan bilang, lu blow on ya kok. Orang dia cuma ngertinya Ciki. Lu ajak berantem juga percuma. Lu pukulin lagi. Blow on lu. Terus dipukulin gitu. Gak boleh Bapak Ibu. Karena dia cuma ngertinya Ciki. Nah kenapa dia cuma ngertinya Ciki? Karena di otaknya Tuhan gak kasih penjelasan yang lain. Tuhan cuma kasih penjelasan tentang Ciki. Itu saya ngomelin dia. Ya kesian dianya dong. Orang dia gak ngerti. Jadi Bapak Ibu tiap kali kita ketemu orang lain pendapat sama kita, ya dia cuma ngertinya segitu. Jangan diomelin, jangan menghakimi juga, boleh ya? Ngerti maksudnya ya? Nah ini nefas kita, jadi kita mesti menghormati dia. Oke, jadi kamu senangnya Ciki doang? Iya. Ayo udah deh kita beli Ciki yuk, kita beli Ciki. Nah, menghormati dia, udah cuma taunya Ciki gak tahu yang lain. Thank you ya, suka Ciki rupanya. Baik Bapak Ibu, jadi kita tahu sekarang yang namanya mengubur nefas adalah ini. Tidak menggunakan yang kita punya untuk Tuhan. Kedua, tidak beri makan sekeliling kita. Ketiga, tidak bawa persembahan kepada Tuhan supaya kelemahan dosa kita dibantu. Tidak bawa persembahan untuk orang lain supaya kelemahan dosa dia dibantu. Yang kelima, nggak takut Tuhan. Nggak pernah tanya Tuhan. Yang keenam, tidak menghormati orang lain. Egois, menghakimi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita melanggar salah satu dari 6 ini, pastilah hidup kita begini. Karena kita hidup tidak sesuai nefas kita. Nah, sekarang Bapak Ibu coba pikirin sebentar. Di antara 6 ini mana yang Bapak Ibu biasa langgar?
Ya boleh, kasih tahu sebelahnya boleh. Gue suka ngelanggar yang nomor 4 tuh. Aduh doain gue ya. Boleh, Cen kasih tahu Deas yang mana yang suka dilanggar. Doain gue ya situ ya. Deas yang mana yang suka dilanggar? Nomor 2 ya. Deas tidak memberi orang lain makan. Iya Deas penting. Kasihan mereka Deas. Kasihan ya. Mau agamanya apapun juga kasih makan. Ya, melakukan tugas Bapak. Cen yang mana yang suka dilanggar? 2 juga. Oke. Cen, kalau ketemu anak kecil, kasih tahu ya, ayo doain yuk, kita doa yuk. Kamu doain papa, doain mama. Ajak ya, biar mereka makan. Baik, Bapak Ibu mulai ngerti ya, yang mana yang suka dilanggar. Bapak Ibu, yuk kita minta tolong Tuhan yuk. Supaya nefas kita balik ke seperti semula. Sehingga hidup kita makin tua, bukan makin begini. Makin naik. Bapak Ibu sedih gak sih? Waktu tua tuh kita minta-minta kemana-mana sedih gak? Sedih. Bapak Ibu kita udah tua loh. Masa kita dihina sama anak muda Bapak Ibu? Cuman gara-gara kita pinjem uang atau minta uang sama dia. Enggak dong. Mestinya kita tetap kasih. Bukan kita yang minta tolong. Dia yang minta tolong karena dia lebih muda. Baik Bapak Ibu, yuk mulai hari ini kita lakukan yang 6 ini. Kita minta tolong Tuhan supaya nefas kita Tuhan suka. Kalau Tuhan lihat nefas kita Tuhan suka, Tuhan pasti kasih apa aja yang kita minta. Pasti. Tapi kalau Tuhan gak suka apa aja yang kita minta, Tuhan ogah loh sama kita. Gitu ya. Baik, jadi jangan kubur nefas yang dari Tuhan. Terus saya tanya Tuhan apa penutupnya? Tuhan bilang ini penutupnya. Darah Kristus akan menyucikan nefasmu dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Baik Bapak Ibu, kita lihat ya. Begini dong polanya. Pak Pendeta Hari suka ngomong gitu tuh. Darah Kristus akan menyucikan nefas kita. Sehingga kita bisa beribadah. Di mana kita ngubur nefas kita? Di situ. Pak Pendeta Hari sudah berjuang sama Tuhan supaya darah Kristus itu bisa menyucikan kita. Udah nih, hari Minggu disucikan pakai darah perjamuan kudus, tapi Seninnya nefasnya dikubur lagi. Sia-sia. Senin dikubur, Selasa dikubur, yang 6 tadi tidak dilakukan. Maka percuma, datang lagi hari Minggu, disucikan lagi, dikembalikan lagi nefasnya normal. Lalu nanti Senin dikubur lagi. Jadi kata Tuhan itu dulu jahatnya. Udah gua sucikan, udah gua kasih darah Kristus, tapi lu kubur lagi. Jangan Bapak Ibu, ingat. Lakukan yang 6 ini. Jangan dikubur. Kau gak sia-sia loh. Ya jangan ya. Yuk mulai hari ini kita minta tolong Tuhan. Kita tidak mengubur nefas kita lagi. Mari kita berdoa.